motor dalam keadaan tidak bekerja atau kondisi off, di sini lampu langsung menyala. Oke, lalu kita akan menghidupkan motornya. Di sini kita akan menghidupkan motor. Nah, di sini terlihat lampunya berganti karena lampu ini menandakan bahwasanya motor dalam keadaan bekerja atau berputar. Di sini terlihat kontaktornya yang kita gunakan bekerja ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PLC Bisa. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat rangkaian leader pada aplikasi Sembari Lezelio dengan menggunakan gerbang kebenaran. Dan di sini teman-teman, saya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara merangkai sebuah Sembari Lezelio. Nah, di sini tanpa berlama-lama kita akan masuk ke aplikasinya. Oke, lalu di sini sudah ada muncul tampilan dari software yang kita gunakan, yaitu software Zelio Shop 2. Di sini kita pilih create new program, kita pilih tipe PLC yang kita gunakan, klik next. Di sini kita punya 6 input dan 4 output, kita pilih next. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian leader, yaitu leader yang kita gunakan adalah leader dari gerbang logika atau gerbang kebenaran. Biasanya kan kita menggunakan di PLC itu atau Smart Relay itu kan leader biasa NO atau NC. Tapi di sini kita menggunakan gerbang kebenaran. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini saya akan membuat sistem menghidupkan sebuah motor, di mana kita akan menghidupkan satu buah kontaktor, satu buah tor, satu buah lampu run, satu buah lampu off. Lalu untuk inputnya, untuk yang pertama yaitu tor atau thermal overload, lalu push button stop dan push button start. Di sini ini adalah input ya teman-teman. Pertama kali di sini di I1 saya berikan sebagai PB start. Oke, ini saya buat PB start, PB start. Lalu untuk I2 saya gunakan sebagai PB stop. Oke, lalu untuk di I3 nya sebagai tornya atau overload di sini. Oke, lalu untuk outnya di sini yang pertama adalah kita akan menghidupkan kontaktor K1, lalu lampu kondisi run, lalu lampu kondisi off. Oke, lalu dikasih karena di PB stop ini, PB stop dan PB start saya gunakan terminal NO pada push button fisiknya, dan tor ini adalah 95 dan 96, yaitu terminal NC. Jadi di sini saya akan menggunakan logika NO pada start dan stop. Di
Di sini logic adalah logika dari gerbang AND, OR, dan NOT. Di sini gerbang logika dapat kita gunakan untuk memberikan sinyal kebenaran. Di sini saya mengambil gerbang AND, di mana eksekusi dari gerbang AND, jika kedua inputnya benar maka logikanya akan menjadi benar. Di sini logika TOR saya masukkan di sini di logika AND, dan PB start saya masukkan. Mengapa saya menggunakan logika AND? Jadi ketika TOR sudah terhubung, maka PB start ini akan mengirimkan sinyal. Ketika sudah mengirimkan sinyal, maka sinyal dari TOR dan start ini akan menjadi satu-satu, lalu pengeluarannya akan menjadi benar atau menjadi satu. Lalu pengeluaran dari PBN ini akan dikunci oleh pengunci di sini, set. Jadi set ini gunanya untuk mengunci nilai kebenaran tadi, nilai 1 yang diberikan PB start. PB start cukup ditekan sekali saja untuk memberikan sinyal kebenaran. Jadi ketika ditekan PB start, maka tekan sesaat, maka nilainya akan menjadi 1 di sini. Nilai satunya akan dikunci oleh sistem ini. Oke. Lalu untuk PB stopnya di sini kita langsungkan saja ke bagian reset. Jadi ketika kita ingin menyetop sistem, di sini ingin menyetop, maka kita akan mereset nilai yang sudah diberikan tadi dari N. Nilai 1 tadi kan sudah dikunci di sini. Ketika kita ingin menstopkan, maka kita akan mereset. Oke. Kita akan mereset. Ini. Lalu untuk ini kita masukkan ke kontaktornya, pengeluarannya. Lalu di sini kita juga jumper ke button runnya, ke lampu runnya. Lalu untuk lampu off-nya ini akan kita berikan dari kebalikan dari kondisi hidup. Jadi kebalikan dari kondisi hidup itu mati. Berarti kita akan menggunakan logika NOT. Dimana logika NOT ini akan mengubah nilai kebenaran. Dimana jika kondisi hidup, maka nilai di inputnya akan bernilai 1. Nilai 1 ini akan diubah oleh NOT untuk mematikan kondisi off atau mematikan lampu, bahwasanya kontaktor dan lampu run itu hidup. Sinyalnya berlogika 1 pada TOR dan pada kontaktor, dan di NOT ini logikanya akan menjadi 0 karena gerbang NOT ini adalah gerbang kebalikan. Lalu jika kondisi setnya ini bernilai 0, maka logika 0 ini akan diubah oleh NOT ini akan menjadi 1 dan menghidupkan lampu. Lalu di sini saya juga akan menambahkan logika N. Mengapa saya menambahkan logika N? Jadi ketika program sudah di run tetapi TOR ini kan belum terhubung misalnya nih. Nah, ketika TOR belum terhubung, saya mau off ini tidak bisa langsung menyala. Jadi ketika TOR ini terhubung dulu, baru lampu off itu bisa menyala. Jadi seperti ini saya ambil dari TOR juga sini. Lalu saya ambil dari NOT. Lalu kita masukkan ke off. Oke, di sini kita tes ya teman-teman. Oke, kondisi awal nih seperti ini ya. TOR belum dihubungkan. Ketika TOR sudah dihubungkan, maka lampu kondisi off menandai bahwasanya motor dalam keadaan off, tetapi sistem dalam keadaan standby. Lalu di sini kita startkan. Di sini start. Logika N itu berlogika benar jika kedua inputnya bernilai benar. Jadi ini 1, 1, lalu dia akan mengeluarkan logika kebenarannya. Ketika dilepas, maka ini akan menjadi logika yang salah, dimana ini 0, ini 1 akan
menghasilkan logika 0. Logika yang benar tadi yang pertama kali itu akan dikunci oleh sistem set. Sistem set ini akan mengunci dan menghidupkan kontaktor dan kondisi run pada lampu. Lalu kita stop. PB stop ini akan mereset dari sistem ini dan menghentikan nyalanya kontak lagi. Lalu ketika kondisi tornya terputus atau terjadi beban lebih, maka akan menjadi seperti ini. Oke, mengapa di sini tornya belum mereset? Mengapa tornya belum mereset? Nah, di sini saya akan merubahnya lagi. Nah, jadi untuk PB stop dan tor ini akan diberikan logika OR, dimana logika OR ini akan mereset sistem ini. Jadi logika OR itu konsepnya seperti saklar biasa. Dia bernilai benar jika inputnya bernilai benar, dia bernilai salah jika inputnya bernilai salah. Jadi jika ini memberikan sinyal 1, maka dia akan memberikan pengeluarannya akan menjadi sinyal 1. Tetap ya teman-teman, seperti saklar. Jika ditekan maka dia akan menghasilkan, jika tidak ditekan maka dia tidak menghasilkan. Kita coba lagi di sini. Nah, kita hubungkan. Oh, di sini ada kesalahan. Kenapa kesalahan teman-teman? Karena di sini resetnya langsung reset. Tornya ini langsung memberikan logika reset. Supaya benar lagi, di sini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan logika kebalikan. Logika kebalikan yaitu logika not. Jadi ketika kondisi tornya putus maka dia akan mereset. Oke, OR di sini. Oke, lalu kita simulasikan. Oke, lalu kita hubungkan. Nah, ini di standby di sini. Lalu kondisi lampu off-nya menyala, kita start. Oke, dia hidup. Lalu ketika kita putuskan, kita start lagi. Di sini kontaktor tidak bisa menyala dan lampu run tidak menyala di sini. Lalu kita hubungkan, lampu off ini menyala, lalu kita start. Oke, lalu kita stop. Oke teman-teman, berikutnya saya akan memberikan tutorial cara merangkai gambar diagram rangkaian dari Smart Relay Zelio yang sudah kita program ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian dari leader yang sudah kita buat tadi dengan aplikasi Zelio Shop. Di sini kita akan membuat rangkaian bagaimana cara merangkai dari Smart Relay Zelio ini. Di sini depan saya sudah ada alat-alat yang saya gunakan, di mana saya menggunakan satu buah Smart Relay Zelio dengan tipe SRB101FO, di mana tegangan input dan outputnya ini adalah 220 volt sampai 240 volt, dan sumber tegangan dayanya juga menggunakan 220 atau arus bolak-balik. Lalu di sini saya menggunakan satu buah kontaktor. Artinya kontaktor ini akan kita hidupkan. Ibaratkan kita akan menghidupkan sebuah motor listrik. Lalu di sini untuk penggunaan inputnya, saya menggunakan dua buah push button momentum dengan masing-masing terminal info. Di sini dua-duanya untuk PB start dan stopnya saya gunakan info. Lalu untuk ini saya menggunakan saklar tunggal sebagai perumpamaan dari tor, apabila tornya terputus dan apabila tornya terhubung.
Lalu di sini saya menggunakan dua buah lampu, di mana lampu ini saya umpamakan sebagai kondisi motoran. Ketika motor hidup maka lampu ini akan menyala. Lalu lampu yang ini kondisi ketika motor dalam keadaan tidak berputar atau mati. Lalu di sini saya juga menggunakan kabel jack agar kita lebih mudah untuk merangkainya. Oke, kita lanjut untuk merangkainya. Teman-teman, di sini kita akan merangkai dari rangkaian smart relay Zelio. Terlebih dahulu kita cek sumber pada stop kontak yang kita gunakan. Di sini kita gunakan kasa, kita hubungkan di sini. Untuk kaki N kita hubungkan di kaki N. Lalu di sini line. Di sini terlihat bahwasanya PLC-nya menyala. PLC-nya sudah menyala di sini, teman-teman. Lalu di sini selanjutnya kita akan lanjut merangkai. Di sini saya sudah memiliki gambar rangkaiannya yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa melihat dari link yang sudah saya bagikan. Nah, di sini kita sudah menghubungkan sumber tegangan pada smart relay Zelio untuk menghidupkan smart relay Zelio-nya. Lalu untuk berikutnya di sini kita akan memberikan arus listrik menuju PB stop. PB stop ini nantinya untuk terminal keluarannya kita hubungkan ke I1 dari smart relay Zelio. Oke. Nah, di sini kita akan menghubungkan, ini yang saya gunakan. Ini adalah PB stopnya, lalu ini PB startnya. Di sini pertama kali kita jumper dulu untuk terminal atasnya. Nah, di sini di setiap terminal inputnya pada gambar ini kan di jumper semua nih, teman-teman. Di jumper, lalu kita ambil arusnya dari stop kontak di sini. Kita jumper ke sini. Oke. Di sini kita jumper dulu. Kita jumper. Oke. Nah, lalu di bagian inputnya ini sudah kita jumper nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil dari output masing-masing push button dan tornya. Di sini kita ambil output dari PB stopnya. Di sini kita masukkan ke I1. Nah, untuk push button stopnya ini, lalu startnya ini, lalu untuk tornya sebagai saklar kita gunakan. Oke. Di sini berarti kita akan menghubungkan keluaran dari PB stop ini menuju I1. Kita masukkan, lalu kita taruh di I1. Kita hubungkan di I1. Lalu untuk berikutnya di PB start yang ini, PB start, keluaran dari PB startnya ini kita hubungkan ke I2 dari smart relay Zelio. Ini output dari push button start, kita hubungkan ke I2.
Lalu yang terakhir di sini untuk Tor, di sini dari keluaran Tor kita masukkan ke I3 dari Smart Relay Zelio. Tor yang saya gunakan di sini kan saya menggunakan sebagai saklar tunggal nih tornya. Berarti dari keluaran saklar ini kita gunakan, kita masukkan ke I3 dari Smart Relay Zelio, ke I3 nih teman-teman. Nih I1, I2, I3 sudah dihubungkan. Ini untuk bagian input. Lalu berikutnya untuk bagian output, di sini kita mengambil sumber tegangan. Di sini kita lihat dari gambar. Di sini kita mengambil sumber tegangan dari MCB sini menuju ke bawah untuk memberikan sumber tegangan pada masing-masing common terminal di sini. Nah, di sini kita menuju ke bawah untuk memberikan sumber tegangan pada masing-masing common terminal di sini. Nah, di sini kita menggunakan satu buah kontaktor dan dua buah lampu. Berarti di sini kita akan menghubungkan 3 common pengeluaran. Common 1 dari Q1, common 1 dari Q2, dan common 1 dari Q3 di sini. Oke. Di sini terlihat bahwa di jumper. Nah, di sini kita mengambil arus lagi nih teman-teman. Kita jumper, kita ambil arusnya dari sini aja. Kita ambil dari sini. Arusnya kita ambil untuk common 1, lalu berikutnya kita berikan untuk common 2. Di sini kita jumper untuk common 2 dari Q2, lalu berikutnya untuk dari common Q2 jumper ke common Q1. Oke. Di sini saya sudah menjumpernya. Lalu untuk berikutnya di sini untuk outputnya dari Q1, pertama kita masukkan ke kontaktor. Output dari Q1 kita masukkan ke kontaktor. Di sini kita ambil dari output Q1, adalah output Q1 nya kita masukkan output Q1 nya di sini kita masukkan. Oke, di sini udah kita masukkan ya teman-teman, di A1 dari kontaktor. Lalu berikutnya di sini saya akan memasukkan common dari Q2 ke lampu run. Di sini output Q2 saya masukkan ke line dari lampu run. Lalu berikutnya di sini untuk lampu off-nya di sini kita ambil dari pengeluaran Q3. Oke. 3. Q3. Lalu kita masukkan ke lampu 2. Lampu 2 yang kita gunakan. Oke. Lalu berikutnya kita langsung memberikan netral pada lampu dan kontaktor yang kita gunakan. Di sini netralnya kita jumper ya teman-teman. Kita jumper. Lalu di sini kita hubungkan ke ini, lalu kita hubungkan ke sumber tegangan di sini. Sumber tegangan kita hubungkan. Oke. Ini sudah siap nih ya teman-teman, rangkaiannya sudah siap nih rangkaiannya. Sekarang tinggal kita upload ke PLC Smart Relay Zelio nya. Di sini kita buka terlebih dahulu tempat transfer datanya.
Oke, lalu kita ingin mentransfernya. Oke teman-teman, ini adalah program yang sudah tadi kita buat ya teman-teman. Di sini kita akan mentransfer programnya ke Smart Resilio. Terlebih dahulu kita hubungkan kabel transfernya. Di sini kita berkomunikasi dengan kabel transfernya terlebih dahulu. Configuration kita gunakan di COM 6. Oke. Lalu di sini kabel transfernya kita hubungkan ke lubang terminal Zelio-nya. Lalu di sini kita mulai transfer program PC to module. Oke, kita klik yes saja. Oke, di sini kita simpan teman-teman. Yes. Oke, kita tunggu. Oke, programnya sudah selesai di sini. Oke, lalu di sini kita akan men-settingnya, teman-teman. Kita klik OK, lalu kita ke bawah run, klik OK, lalu kita OK kan lagi. Oke, di sini kita akan hubungkan. Di sini terlihat rangkaiannya. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu towernya. Di sini hidup ya teman-teman rangkaiannya. Kenapa? Lampu 2 ini adalah kondisi ketika motor dalam keadaan tidak bekerja atau kondisi off. Di sini lampu langsung menyala. Oke, lalu kita akan menghidupkan motornya. Di sini kita akan menghidupkan motor. Nah, di sini terlihat lampunya berganti karena lampu ini menandakan bahwasanya motor dalam keadaan bekerja atau berputar. Di sini terlihat kontaktornya yang kita gunakan bekerja ya teman-teman. Lalu di sini kita matikan lagi. Nah, di sini mati, motor mati atau kontaktornya mati, lampu kondisi runnya mati, dan lampunya hidup di kondisi off. Lalu di sini coba kita putuskan tornya. Kita putuskan tornya. Nah, di sini sudah kita putuskan, lalu kita coba untuk menghidupkannya. Nah, di sini kita tidak bisa menekan startnya, dan sini terlihat lampu kondisi off-nya itu kondisinya mati dan motor tidak bisa bekerja. Nah, dikarenakan tornya terputus di sini. Kita hubungkan kembali tornya. Nah, di sini terlihat bahwasanya kondisi lampu off ini menyala. Oke, lalu kita tekan start. Lalu dia hidup, kondisi kontaktornya hidup. Lalu kita matikan. Oke. Oke, sekian dari video pembahasan rangkaian dari Smart Resilio. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru.